Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Revita Nadia Yonika Putri. Aku dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2023 dengan NIM akhir 036. Pada video kali ini aku akan menjelaskan mengenai robot line follower dengan ESP32 dengan kontrol PID. Oke, jadi gambaran umum dari proyeknya sendiri berupa yang pertama, sensor inframerah ini membaca kontras lintasan gelap atau terang. Selanjutnya, mikrokontroller ESP32 memproses algoritma di mana bersifat closed loop PID secara real time. Kemudian eksekusi memakai motor DC high torsi dengan robot otonom berkecepatan tinggi yang dirancang untuk melacak lintasan secara dinamis melalui integrasi komputasi dual core dan umpan balik sensor secara berkelanjutan. Nah, untuk infrastruktur hardware-nya seperti ini. Di sini saya menggunakan ESP32 dual core, kemudian sensor array yaitu 8 channel IR reflector sensor, kemudian sumber dayanya menggunakan baterai lithium ion dan juga penggeraknya menggunakan motor DC high torsi. Nah, untuk desain PCB-nya seperti ini, ada dua jenis board. Yang pertama, board utama untuk carrier utama ESP32 memuat IC driver motor, regulator daya, port LCD navigasi, dan antar tabel. Selanjutnya untuk board sensor, submodul membaca garis memuat rangkaian optik 8 fotodioda IR paralel untuk melacak kontras lintasan tanah. Nah, selanjutnya ini logika sensor terbobotnya dibagi, di mana akumulasi nilai bobot aktif dibagi jumlah sensor yang mendeteksi garis hitam. Nah, apabila kondisi garis hilang secara tiba-tiba, jika sensor last error kurang dari 0, dia akan mengembalikan minus 40, di mana dia memaksa putar balik tajam ke kiri, dan jika last error lebih dari 0, dia akan kembali ke 40, paksa putar balik tajam ke kanan. Nah, mekanisme kontrol PID sendiri ada proporsional untuk koreksi seketika, kemudian integral untuk eliminasi steady state, dan derivatif sebagai peredam momentum. Nah, di sini ada persamaan dari sinyal kontrol PID-nya, itu sinyal sama dengan KP kali error plus KI kali integral plus KD kali derivatif. Nah, di sini untuk motor kiri kecepatan sama dengan base speed plus sinyal, sementara motor kanan kecepatan sama dengan base speed min sinyal. Sinyal kontrol diaplikasikan secara diferensial. Modulasi silang pada PWM motor memastikan radius putar yang agresif namun tetap presisi tanpa mengorbankan momentum maju. Nah, di sini ada tabel parameter konfigurasi dengan KP sama dengan 4,5, sensitivitas belokan terhadap jarak error, KD sama 12, KI sama dengan 0. Di sini implementasi software pada ESP32 dengan loop utamanya berjalan pada frekuensi tinggi, membaca sensor, menghitung PID, dan transmisi sinyal PWM. Dan logika keamanannya menggunakan fungsi constraint pembawaan untuk memblokir anomali sinyal agar kecepatan motor tidak pernah melampaui rentang 0 hingga max speed. Oke, mungkin kita coba langsung masuk ke desain PCB-nya. Jadi ini desain PCB untuk mainboard seperti berikut ini. Kemudian untuk desain sensor lainnya seperti berikut ini. Nah, seperti ini. Coba kita ekspor ke 3D. Nah, hasilnya seperti ini untuk sensornya. Kemudian line follower PCB main-nya seperti ini. Oke, setelah itu kita masuk ke codingan Arduino-nya. Nah, di sini saya sudah memiliki codingannya, di mana pin ESP yang terhubung ke 8 sensor. Kemudian sensor pinnya di pin 13, 12, 14, 27, 26, 25, 33, 32. Nah, untuk definisi untuk motornya sendiri, motor kiri 19, 18 dan juga 5, motor kanannya 23, 17 dan 16. Nah, untuk parameter PID-nya di sini saya mengontrol KP-nya 4,5, KI-nya 0, KD-nya 12. Kemudian dengan max speed-nya 200 dan base speed-nya 150.
seperti ini. Jika posisi 0, robot berada pada pas tengah di garis hitam. Kemudian ini untuk menghitung nilai PID. Ini untuk menentukan kecepatan motor kanan dan juga kiri. Ini untuk menjalankan motor. Kemudian ini untuk membaca sensor menggunakan read sensor seperti ini. Ini dilakukan pemobotan. Sensor tengah bernilai kecil, sedangkan ujung bernilai besar. Jika tidak ada sensor yang mendeteksi garis seperti ini, dipaksa apabila terlihat di kiri dipaksa belok kiri keras, terlihat di kanan paksa belok kanan keras. Kemudian untuk fungsi penggerak motornya menggunakan ini void move motors. Oke, untuk hasil akhirnya programnya seperti ini. Di sini juga ada I2C-nya, LCD I2C. Kemudian untuk hasil seperti ini, di mana motor berhasil, di mana line follower berhasil berjalan. Seperti ini. Oke, mungkin untuk penjelasan kali ini itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.